Siang teman-teman semua. Siang. Ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aktivitas kami akan membahas sampah melalui ekopolisnya. Kemudian kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Petra Gita Sari dengan Anjani 035. Perkenalkan, nama saya Binata Sari dengan Anjani 050. Perkenalkan, nama saya Binanto dengan Akirani 015. Perkenalkan, saya Saidi Kristina Simanjuntak dengan akhirannya 135. Lalu di sini ada daftar isinya yang berisi pengertian, mendefinisikan masalah, rumusan masalah, solusi atau cara menanggulangi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh pemakai sebelumnya. Akan tetapi masih banyak dari sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Sampah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sendiri yaitu sampah yang tergolong mudah untuk terurai oleh tanah, sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tergolong sulit untuk terurai. Plastik merupakan jenis sampah anorganik dan plastik ini melekat erat pada kehidupan manusia saat ini. Dapat dilihat dalam hal kecil seperti bungkus makanan, bahkan peralatan rumah tangga pun ada yang menggunakan bahan dari plastik. Sampah plastik tidak akan mudah untuk terurai di dalam tanah, bahkan di bawah pun akan menjadi bentuk yang lebih kecil yang sering disebut dengan mikroplastik. Jika bahan ini tercampur dengan tanah dan air akan menjadi racun. Jika tercampur di air akan masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu di sini kita masuk ke mendefinisikan masalah. Sampah sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Sampah sudah banyak kita temui di mana saja, seperti tempat umum, pantai, laut, dan masih banyak lagi. Sampah ini berasal dari manusia, dan manusia tanpa sadar sudah merusak bumi dengan cara membuang sampah dengan sembarangan. Meningkatnya sampah yang ada di Indonesia akan berdampak pada bumi, seperti banjir, rusaknya ekosistem, dan juga memunculkan wabah penyakit. Dilansir dari BBC News bahwa pada tahun 2018, Jakarta mengalami banjir diakibatkan oleh sampah yang mencapai 2.000 ton. Ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dan juga perlu kesadaran bagi kita dalam permasalahan ini. Kita juga harus peduli terhadap bumi, karena jika tidak, maka bumi ini akan semakin rusak. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Sampah plastik selalu terlibat dalam setiap aktivitas kita. Setiap kita membeli makanan di pasar, pastinya kita akan menyumbangkan sampah plastik. Penggunaan produk yang menghasilkan sampah plastik ini menjadi tanggung jawab kita bersama terhadap sampah bekas yang telah kita gunakan. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait juga menjadi penanggung jawab, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Produsen memastikan bahan plastik yang digunakan dapat didaur ulang, sedangkan konsumen memastikan bahwa sampah plastik dibuang dengan cara yang tepat, tanpa mencemari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah juga memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah plastik harus efisien agar bisa diterapkan, memberikan fasilitas dan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Lanjut, ada cara menanggulangi. Untuk menanggulangi sampah plastik dengan menggunakan metode ekobrik atau dengan metode yang lain, yaitu pemanfaatan sampah dengan menggunakan media mikroplastik. Ekobrik merupakan upaya dalam membuat atau mengolah sampah plastik menjadi sebuah benda-benda yang berguna dan dapat mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik itu sendiri. Dengan metode yang kita buat, sampah-sampah plastik akan disimpan di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, disimpan sehingga menjadi menggunung dan tetap hidup. Menggunakan teknologi ekobrik ini memungkinkan kita untuk tidak menjadikan sebuah plastik menjadi salah satu industrial recycle system dengan begitu akan menghemat suplai energi. Langkah-langkah untuk membuat ekobrik seperti yang pertama, siapkan botol plastik bersih
Nah, jadi kesimpulannya, plastik merupakan suatu sampah yang sulit sekali untuk diuraikan secara alami, sehingga menjadi suatu masalah yang terjadi selama bertahun-tahun. Aerobik merupakan salah satu pemanfaatan sampah yang bisa dijadikan suatu kerajinan untuk penanganan sampah plastik. Dalam pembuatan aerobik, ini memang masih belum banyak yang mengetahui, maka kita dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dengan kita mulai mengelola sampah dengan cara akan banyak orang yang mulai mengetahuinya dan mengikutinya. Maka tanpa kita sadari bahwa masalah mengenai sampah sedikit demi sedikit akan dapat diatasi.